Hasil sanggah menyatakan Anda lolos seleksi PTKK Guru tahun 2021. Langkah berikutnya, teman-teman bisa melanjutkan untuk pemberkasan, teman-teman. Nah, dengan demikian, teman-teman, jika peserta yang kedua ini mengajukan sanggah dan dia ini berhasil, maka posisi poin nomor 1 yang awalnya dikatakan lulus ini, teman-teman, ini nanti akan tergeser ya. Setelah teman-teman dinyatakan tidak lolos CASN P3K Guru tahap 1, maka teman-teman kemarin sejak tanggal 10 sampai tanggal 12 diberikan masa sanggah, teman-teman. Yang mana bagi teman-teman yang tidak lolos untuk P3K Guru tahap 1, di sini teman-teman bisa mengajukan sanggah. Yang mana untuk masa sanggah ini telah berakhir ya saat ini, yaitu kemarin tanggal 10 sampai tanggal 12 Oktober itu adalah masa sanggah. Kemudian jawab sanggah ini 12 sampai 18 Oktober. Kemudian teman-teman yang dinantikan inilah ini, teman-teman, yaitu pengumuman hasil sanggah 1 ya. Nanti akan diumumkan tanggal 20 Oktober tahun 2021. Nah, sobat semuanya, setelah pada video sebelumnya itu saya sajikan tutorial tentang bagaimanakah cara melakukan sanggah atau cara menyanggah. Maka pada video ini kita akan berbagi informasi terkait tentang bagaimana sih kalau misalkan sanggahan kita diterima itu tampilannya seperti apa. Kalau misalkan sanggahan kita ditolak itu seperti apa. Kemudian apa dampaknya jika sanggahan kita itu diterima. Dan juga apa dampaknya jika pesaing kita, awalnya kita lolos, kemudian pesaing kita itu ternyata mengajukan sanggah pada masa sanggah dan sanggahannya diterima. Nah, di sini teman-teman, bagi teman-teman yang telah lolos untuk seleksi P3K Guru yang tahap 1 yang memiliki pemberitahuan seperti ini, teman-teman, ketika login di akun SSCASN, hasil prasanggah menyatakan Anda lolos seleksi P3K Guru 21. Hasil kelulusan akhir di sini diumumkan setelah masa sanggah berakhir. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan saat ini sudah lolos prasanggah, nanti pengumuman finalnya ini adalah tanggal 20 Oktober, teman-teman. Menunggu pesaing kita itu yang melakukan sanggah apakah diterima atau tidak. Bagaimanakah tampilan untuk sanggah yang diterima dan ditolak, apa dampaknya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, seperti yang kita ketahui, untuk melihat kita itu lolos atau tidaknya untuk ujian PTKK Guru yang tahap 1 ini adalah kita bisa berkunjung ke SSCASN, teman-teman. Yaitu di sini dengan cara ini kita masuk ke SSCASN ya. Nah, di sini kita ketikkan sscsn.bkn.go.id, kemudian kita enter, maka kita akan masuk pada portal pendaftaran CASN 2021. Untuk melihat hasilnya itu kita di sini. Kemudian ini untuk kolektif, teman-teman, per kabupaten, kota atau provinsi ya. Selanjutnya teman-teman kalau misalkan kita ingin login ya, kemarin ini adalah kita klik di sini, kita klik login. Nah, ini berikutnya kalau ada tampilan seperti ini maka kita bisa klik OK saja. Nah, ini kita klik OK. Berikutnya kita akan dimasukkan pada halaman login. Kita masukkan nick dan juga password kita, kemudian kita klik masuk. Nah, berikutnya di sini kita scroll ke bawah, teman-teman. Nah, di sini ada tombol yaitu ajukan sanggah ya. Ada beritahuan maaf Anda tidak lolos seleksi P3K Guru tahap 1. Apakah Anda ingin mengajukan sanggah? Nah, ini teman-teman. Nah, ini adalah tombol kuning yang hanya berfungsi yaitu tanggal 10 sampai tanggal 12 kemarin, teman-teman. Maksimal jam 23.59 ya. Nah, ini adalah tombol sanggah yang kita gunakan untuk mengajukan sanggah. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin mengajukan sanggah, maka kita klik tombol sanggah yang berwarna kuning ini. Berikutnya, kalau misalkan kita sudah klik tombol sanggah, nah ini kita sambil mempersiapkan yaitu bukti-bukti kita ya. Nah, ini kita bisa klik tombol sanggah, kemudian di sini kita mengisi form sanggah ya kemarin. Nah, form sanggah untuk yang tahap 1. Nah, di sini ada pilihan yaitu afirmasi X tenaga honorer kategori 2, disabilitas, usia, serdik, dan nilai-nilai, teman-teman. Baik itu nilai per kompetensi ataupun nilai yang ujian total. Kemudian berikutnya
kita berikan alasan kita ya. Kita berikan alasan kita teman-teman yang kita isikan pada form yang ada. Nah, ini kita isikan yang ada di sini. Berikutnya, setelah kita di sini mengisikan, maka kita upload dokumennya, upload bukti sanggah. Nah, misalkan kalau afirmasi yang nggak dihitung, ini kan kemarin kita choose file ya, kemudian nanti akan diarahkan menuju ke galeri, kemudian kita tanda tangani dan akhiri proses sanggah. Nah, selanjutnya setelah kita menuju ke sanggah, maka teman-teman nanti pastinya di akunnya itu sudah ada pemberitahuan bahwa teman-teman itu sudah melakukan sanggah. Selanjutnya bagi teman-teman yang telat untuk melakukan sanggah, maka di sini akan ada tulisan ini teman-teman, yaitu masa sanggah ini sudah berakhir. Nah, ini sekarang ini sudah tanggal 15 Oktober teman-teman. Untuk masa sanggahnya itu adalah kemarin sampai tanggal 12 ya. Sekarang tanggal 15, artinya di sini masa sanggah sudah berakhir. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah teman-teman ini melakukan sanggah, maka untuk tampilannya ini bagaimana? Bagaimanakah cara melihat apakah sanggah kita itu diterima ataukah tidak? Nah, kita untuk melihat sanggah kita diterima atau tidak, di sini kita login lagi ke teman-teman ke alamat kita, ke halaman login SSCASN. Kita bisa ketikkan SSCASN, kemudian kita enter. Berikutnya di sini kita login. Kemudian di sini kita klik OK saja. Selanjutnya di sini kita login menggunakan yaitu nick dan juga password kita. Kita klik login, masuk. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau misalkan teman-teman ini sanggahnya diterima, maka di bagian bawah tombol cetak kartu deklarasi sehat akan ada tulisan hasil sanggah menyatakan Anda lolos seleksi PTKK Guru tahun 2021. Nah, ini teman-teman, jika teman-teman hasil sanggahnya diterima, ini adalah seperti ini ya. Kalau misalkan tidak diterima, maka teman-teman nanti akan mendapatkan tampilan yaitu bahwa pengumuman hasil sanggah teman-teman ini tidak diterima. Nah, teman-teman ini nanti diminta untuk ikut ujian P3K Guru yang tahap 2 teman-teman. Nah, untuk yang pengumuman hasil sanggah bagi teman-teman yang diterima nanti bisa dilihat mulai tanggal 20 ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan sudah diterima untuk pengajuan sanggah kita, maka teman-teman dinyatakan sebagai peserta yang lulus seleksi P3K Guru yang tahap 1. Langkah berikutnya, teman-teman bisa melanjutkan untuk pemberkasan teman-teman. Jadi nanti untuk pemberkasan itu nanti kita secara daring ya, secara online yang ada di akun SSCASN masing-masing kita. Nah, di sini dimulai dari mengisi daftar riwayat hidup teman-teman. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi untuk form pengisian daftar riwayat hidup ini teman-teman. Nah, ini adalah kita bisa mulai dari sini. Ini kalau misalkan kita pilih iya ya. Kalau misalkan kita pilih ya untuk melanjutkan mengisi daftar riwayat hidup, maka di sini kita pilih yang ya. Kemudian kalau kita ingin tidak melanjutkan, di sini kita pilih tidak. Mungkin teman-teman ingin mengundurkan diri gitu ya. Tapi baiknya teman-teman jangan mengundurkan diri ya. Perjuangan ini sangat panjang, jadi kita harus melanjutkan ya. Nah, teman-teman untuk melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup nantinya dapat diakses setelah jawab sanggah. Ini adalah tanggal 20 ya. Teman-teman bisa lanjutkan untuk mengisi daftar riwayat hidup. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau misalkan di sini dari teman-teman itu yang telah lolos sanggah, apa pengaruhnya teman-teman? Nah, di sini kita baca terkait tentang dua hal penting yang disampaikan oleh Bapak Ridwan. Yang pertama, ini adalah pengisian daftar riwayat hidup di SSCASN bagi teman-teman yang lulus seleksi kompetensi P3K Guru tahap 1. Ini dilakukan yaitu setelah pasca sanggah tahap 1, yaitu mulai tanggal 20 Oktober 2021. Kemudian teman-teman diminta sabar. Kemudian teman-teman, bagi teman-teman yang saat ini sudah lolos untuk prasanggah, ini dapat dikatakan belum mencapai titik aman teman-teman. Dikarenakan apa? Nah, di sini masih mungkin bergeser ya jika sanggahan ranking 2 ini diterima. Artinya jika pesaing teman-teman ini melakukan sanggah, mengajukan sanggah dan kemudian untuk sanggahnya itu diterima, maka teman-teman nanti akan bisa tergeser. Nah, misalkan ini teman-teman. Nah, di sini untuk yang poin 1 ya, nomor 1, ini adalah nilai afirmasi plus total ini 280, ini P3.
Siapa tahu di sini untuk yang bagian kedua ini dia ada yang belum dihitung, ada nilai yang salah, mungkin dapat afirmasi. Sedangkan dari kesalahan sistem di sini untuk peserta yang nomor 2 dia mengajukan sanggah, ya kan? Kemudian di sini kebetulan dia itu usianya adalah dapat afirmasi B. Nah, dapat afirmasi B ini dapat tambahan nilai, teman-teman. Misalkan dari kawan kita ini ternyata dia memiliki afirmasi B dan tidak dihitung di SSCASN, sehingga di sini bisa disanggah ya. Sehingga di sini dari nilai 250 di sini menjadi nilainya itu adalah 325. Nah, dengan demikian teman-teman, jika peserta yang kedua ini mengajukan sanggah dan dia ini berhasil, maka posisi kita, posisi poin nomor 1 yang awalnya dikatakan lulus ini teman-teman, ini nanti akan tergeser ya. Jadi posisi ini akan di atasnya dan ini di bawahnya. Berarti nanti yang disebutkan untuk lulus ini adalah yang ini, dan ini nanti diganti menjadi TL teman-teman. Jadi benar adanya jika untuk posisi yang prasanggah itu belum aman, itu adalah seperti itu teman-teman. Oke, demikian sobat semuanya terkait tentang cara mengetahui hasil sanggah, contohnya seperti apa. Kemudian terkait tentang posisi prasanggah yang belum aman itu apakah benar, itu adalah seperti itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.